Bayangkan sejenak, sebuah dunia di mana Majapahit tidak pernah runtuh. Sebuah kekaisaran yang tidak sekadar tercatat dalam buku sejarah, tetapi masih berdiri kokoh hingga hari ini. Bukan sebagai legenda masa lalu, melainkan sebagai kekuatan besar dunia modern. Jika Majapahit tidak runtuh, jika konflik internal tidak memecah persatuan, dan jika kepemimpinan visioner terus berlanjut dari generasi ke generasi, bagaimana wajah Nusantara hari ini? Majapahit pada puncak kejayaannya bukan hanya kerajaan, ia adalah peradaban. Wilayahnya membentang luas, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga semenanjung Malaya dan sebagian Filipina. Laut bukan pemisah, melainkan penghubung. Samudra bukan batas, tetapi jalan raya perdagangan dan kebudayaan. Jika Majapahit tetap kuat hingga kini, maka Nusantara mungkin telah menjadi pusat kekuatan maritim dunia. Pelabuhan-pelabuhan besar seperti Tuban, Gresik, dan Palembang akan berkembang menjadi kota global setara Singapura, Shanghai, atau Rotterdam. Kapal-kapal raksasa berlayar di bawah panji Surya Majapahit, menguasai jalur perdagangan Asia, Afrika, Eropa, jauh sebelum kekuatan Barat datang. Dalam dunia seperti itu, kolonialisme mungkin tidak pernah terjadi di Nusantara. Eropa datang bukan sebagai penjajah, melainkan sebagai mitra dagang. Dan bangsa Nusantara tidak belajar dijajah, tetapi belajar memimpin. Jika Majapahit tidak runtuh, maka bahasa persatuan mungkin bukan hasil perjuangan modern, melainkan kelanjutan alami dari bahasa administrasi kerajaan. Bahasa Jawa kuno dan Melayu berkembang menjadi bahasa diplomasi internasional Asia Tenggara. Tulisan-tulisan kuno tidak sekadar disimpan di museum, tetapi hidup di universitas-universitas besar Majapahit modern. Ilmu pengetahuan berkembang dari akar lokal, berpadu dengan teknologi global. Bayangkan sebuah negara besar yang sejak berabad-abad lalu sudah mengenal toleransi, keberagaman, dan persatuan. Majapahit bukan kerajaan satu agama. Ia berdiri di atas harmoni. Hindu, Buddha, kepercayaan lokal, dan kemudian Islam dan agama-agama lain hidup berdampingan di bawah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jika nilai itu terus diwariskan tanpa putus, maka dunia hari ini mungkin belajar toleransi bukan dari Barat, tetapi dari Nusantara. Dalam skenario ini, Majapahit modern bisa menjadi kekuatan penyeimbang dunia. Bukan negara agresif, melainkan pemimpin moral dan budaya. Kekuatan militernya kuat, namun filosofi utamanya adalah stabilitas kawasan. Armada Laut Majapahit menjaga Samudra Hindia dan Pasifik, bukan untuk menaklukkan, tetapi memastikan jalur perdagangan aman dan konflik regional dapat dicegah. Asia Tenggara tidak terpecah menjadi negara-negara kecil, melainkan bersatu dalam satu federasi besar Majapahit Raya. ASEAN mungkin tidak pernah lahir, karena persatuan itu sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Di dunia modern, Majapahit bisa berdiri sejajar dengan Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa. Namun dengan satu perbedaan mendasar. Majapahit memimpin dengan kebijaksanaan budaya, bukan dominasi ekonomi semata. Teknologi berkembang, namun tidak mencabut akar tradisi. Kota-kota modern berdampingan dengan nilai leluhur. Istana tidak hanya simbol kekuasaan, tetapi pusat etika dan kebijaksanaan. Namun semua itu membawa satu pelajaran besar. Runtuhnya Majapahit bukan semata karena musuh dari luar, melainkan karena perpecahan dari dalam. Ambisi, konflik elit, dan hilangnya persatuan menjadi awal kehancuran sebuah peradaban besar. Dan disitulah pesan terpenting dari sejarah alternatif ini. Jika Majapahit tidak runtuh, bukan karena ia paling kuat, tetapi karena ia mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Hari ini, Majapahit memang telah lama runtuh sebagai kerajaan, namun nilai-nilainya masih hidup dalam bahasa, budaya, persatuan, dan jati diri bangsa. Mungkin Majapahit tidak bertahan secara fisik, tetapi ruhnya terus hidup dalam mimpi tentang Nusantara yang kuat, bersatu, dan berdaulat.